Halo semuanya, kali ini kita akan membuat Math Game My Life Grid Kenali Aku, sebuah proyek interaktif di Scratch yang berfungsi sebagai media perkenalan atau personal branding diri. Pemain tidak perlu menghindari rintangan seperti labirin tradisional, melainkan ditantang untuk menjelajahi semua poin fakta melalui ikon yang tersebar di dalam sebuah tabel. Memilih dan mengatur sprite serta backdrop. Pertama, kita akan memasukkan dan mengatur sprite serta backdrop yang akan digunakan. Dalam proyek ini, saya menggunakan backdrop dan beberapa sprite dari luar atau yang tidak ada di aplikasi Scratch. Setelah memasukkan backdrop dan sprite, kita perlu mengatur ukurannya dengan mengubah nilai yang ada di size. Sesuaikan ukurannya dengan ukuran kotak pada backdrop. Selain itu, saya juga menambahkan 3 sprite yang ada di Scratch yang akan menjadi poin fakta. Ada apel, bola atau ball, dan terakhir adalah bell. Di sini kita juga perlu mengatur size-nya agar bisa sesuai dengan backdrop-nya. Nah, pada ball atau bola, saya akan menggunakan bola yang berwarna biru. Nah, perlu dihapus di bagian kostumnya ya. Membuat pergerakan. Kedua, kita akan membuat pergerakan oleh sprite utama yang akan berjalan. Dalam sprite terdapat koordinat X dan Y yang perlu kita ketahui, di mana koordinat tersebut menentukan lokasi sprite di stage. Nilai X mengontrol posisi horizontal, kiri kanan, dan nilai Y mengontrol posisi vertikal, atas bawah. Kita akan mengatur sprite dapat bergerak ke atas, bawah, kanan, dan kiri saat pengguna menekan tombol panah atas, panah bawah, panah kanan, dan panah kiri di keyboard. Pastikan kita sedang aktif pada sprite utama, kemudian masukkan blok when space key preset. Nah, space ini kita ubah menjadi up arrow, lalu kita atur perubahan posisinya pada block motion dengan menggunakan blocks change y by. Kita drag, kemudian nilainya kita ubah menjadi 70. Oke, lalu tambahkan block sound yaitu start sound. Nah, audionya akan kita ubah pada tap sound, lalu kita pilih dengan choose a sound. Di sini saya menggunakan audio pop. Klik pop, dan di bagian kodenya kita ubah menjadi pop. Oke, selanjutnya kita duplikat susunan blok program tersebut dengan cara klik kanan dan klik duplikat. Lalu ubah up arrow menjadi down arrow dan ubah nilai 70-nya menjadi minus 70. Nah, dia akan bisa ke atas dan ke bawah. Oke. Untuk right arrow and left arrow, kita juga langsung dapat menduplikatnya. Nah, kita ubah dulu menjadi right arrow dan kita perlu mengganti change y by-nya menjadi change x by. Karena posisi x yang akan kita ubah. Nah, di sini nilainya kita ubah menjadi 70. Kemudian kita duplikat kembali. Lalu right arrow ini kita ubah menjadi left arrow. Karena kita akan berpindah posisi ke kiri, berarti kita ubah nilainya menjadi minus 70. Oke, sudah terlihat ya perubahan posisinya. Selanjutnya, kita akan mengatur posisi awal sprite utama saat game akan dimainkan. Di sini kita perlu menambahkan blok
program when green flag click, dimana kita ketahui nih, pada sprite Halloween cat kita mengetahui posisi X dan Y-nya. Kemudian kita tambahkan motion posisi go to X dan Y, di mana X dan Y-nya nilainya sama dengan posisi sprite utama atau Halloween cat saat ini. Gitu. Jadi saat sudah dimainkan, lalu pengguna menekan green flag lagi, dia akan diatur ke posisi semula. Nah, saya akan membedakan tampilan sprite saat ia menghadap ke kanan atau ke kiri. Kita perlu ke tab kostum, lalu kita berikan nama dulu nih untuk tampilan pertama yang menghadap ke kanan. Lalu kita duplikat dan ubah atau rename namanya menjadi hadap kiri. Di sini saya singkat dan kita flip horizontal agar posisinya berubah menjadi menghadap ke kiri. Nah, kostum itu kita tambahkan saat pengguna menekan tombol panah kanan dan panah kiri. Kita gunakan blok program looks, lalu pilih yang switch custom to. Nah, karena ini blok programnya ke arah right, berarti yang hadap kanan kostumnya. Sedangkan untuk yang when left arrow, kita gunakan switch customnya yang hadap kiri. Gitu ya, kita coba. Nah, oke. Jadi ada perbedaannya ya. Nah, di sini pas awal mulai posisinya, saya akan mengatur kostumnya menjadi hadap kanan. Lalu kita play lah. Lalu sudah ada perubahan ya saat pengguna menekan tombol panah kanan ataupun kiri. Ada perubahan hadap dari icon atau sprite yang kita gunakan. Hilang tampil icon atau sprite pada Scratch. Di tahap ketiga ini, kita akan mengatur hilang dan munculnya icon poin fakta, yaitu sprite apel, bell, dan bola, di mana ketika Halloween cat menyentuh ketiga icon poin fakta tersebut, icon poin fakta tersebut akan menghilang. Dan jika Halloween cat berpindah ke tempat yang lainnya, icon poin fakta itu akan muncul kembali. Pertama, aktifkan icon poin fakta yang pertama. Di sini saya akan memilih apel terlebih dahulu. Kemudian masukkan blok program when green flag click, lalu masukkan blok forever untuk mengulangi semua instruksi di dalamnya tanpa henti hingga program dihentikan secara manual. Kemudian tambahkan blok if then, yang itu yang digunakan untuk menjalankan kode di dalamnya hanya jika kondisi yang diberikan benar. Dan masukkan blok if touching color yang mouse pointernya diubah menjadi Halloween cat. Hal tersebut bermaksud untuk menjalankan ketika icon apple menyentuh sprite Halloween cat, maka yang terjadi adalah icon apple akan disembunyikan dengan menggunakan blok program hide. Sebelum icon apel disembunyikan karena kondisi tersebut, kita perlu menampilkannya. Sehingga kita perlu menambahkan blok show untuk menampilkan apel sebelum kondisinya menyentuh sprite Halloween cat. Nah, kemudian tambahkan blok broadcast sebagai pemberi sinyal ke sprite lainnya, yaitu cute cat, untuk melakukan sesuatu. Susunan blok ini juga kita terapkan ke icon bola dan bell, namun dibedakan pada blok broadcast-nya. Ya, kita samakan seperti yang tadi. Kita ubah menjadi Halloween cat, lalu kita hide dan kita tambahkan blok show. Dan untuk yang kedua ini ball, kita bagian broadcast message-nya kita ubah menjadi message to dengan klik new message dan ketik
message to. Begitupun yang bell, kita samakan seperti yang tadi blok programnya, di mana kita tidak dapat menduplikat blok program yang kita buat karena berbeda sprite-nya. Looks, kita hide dan kita show. Broadcast-nya kita ubah menjadi message tree. Kita klik green flag untuk mengeceknya. Saat terkena bola hilang. Lalu untuk bell belum hilang ya. Coba kita cek di blok pemrogramannya. Nah, kalau kita lihat ternyata touching-nya masih belum diubah menjadi Halloween cat. Kita coba lagi. Nah, hilang. Saat kena apple juga hilang ya. Jadi sudah berhasil menampilkan pesan informasi. Di tahap keempat ini, kita akan menampilkan informasi yang dilakukan oleh Cute Cat saat Halloween Cat menyentuh poin icon apel, bel, dan bola. Nah, pertama, kita perlu aktif pada sprite Cute Cat. Kemudian kita gunakan block program when I receive message 1, di mana pada icon apel tadi diberikan block broadcast message 1. Betul ya? Nah, lalu tambahkan block program say hello for 2 seconds. Nah, untuk menampilkan sebuah teks saat Halloween Cat mengenai icon apel. Di sini, tulisan hello-nya saya ubah dengan makanan yang aku suka adalah sushi. Nah, kita coba ya. Yes, ketika Halloween Cat mengenai apel, Cute Cat akan menampilkan informasi makanan yang aku sukai adalah sushi. Lalu kita lanjutkan nih dengan cara menduplikat susunan blok program tersebut. Nah, when I receive message 1-nya kita ubah menjadi message 2, di mana message 2 tadi kita hubungkan dengan icon bola. Nah, di sini saya ubah dengan teks yang tadi saya ubah dengan kesukaan hal yang saya suka. Aku suka melukis. Seperti itu. Dan kita duplikat kembali dan message 2-nya kita ubah menjadi message 3. Itu ya. Nah, di sini saya mengubah teksnya dahulu. Halo, namaku Ayu. Saat Halloween Cat nanti mengenai bell. Oh, belum muncul ya? Ya, karena di blok programnya belum diubah menjadi message 3. Kita coba lagi. Yes, muncul. Kemudian kita bola, ya muncul. Di sini typo ya. Jadi kita perbaiki dulu jadi melukis. Lalu kita play lagi. Nah, sudah terlihat semua ya pesan informasinya ya. Oke. Sip. Mudah ya. Selamat mencoba.